Dukungan Panglima Komando West Papua Army terkait kedatangan Komisaris HAM PBB ke West Papua. HALELUYA. Saya selaku Panglima Tertinggi Komando West Papua Army, panjatkan puji dan syukur kepada Papa God Tuhan atas berkenannya telah tiba waktunya rakyat West Papua dari Sorong sampai Merauke telah melihat sinyal kebebasan kemerdekaan telah tiba, dan rakyat West Papua akan melihat kasih Allah yang atas negeri yang telah Papa God kuduskan ini. Sejak tahun 1966, saya dipenjarakan di Hollandia oleh Tentara Nasional Indonesia. Ketika saat itu saya bersama beberapa teman dalam rencana menyeberangi Kali Tami dengan tujuan ke negara Papua Niguinea. Tetapi pada saat itu kami dihadang oleh TNI dan mereka memasukkan tahanan di Hollandia. Mereka katana bahwa kalian adalah organisasi Papua Merdeka. Sampai kapanpun kalian tidak akan merdeka, jadi percuma saja kalian berjuang. Sambil berkata seperti itu, kami dipukul dan diborgol kemudian masukkan di penjara. Pada tahun 1969 telah terjadi PPRA yang cacat hukum, maka saya aktif dalam menentang kolonial Indonesia. Pada waktu itu Indonesia berjanji repelita 5 tahun, dan kalau pembangunan belum selesai nanti 25 tahun setelah itu, kami akan lepaskan Papua, namun janji itu telah dibohongi oleh negara Indonesia. Maka pada tahun 1977, saya telah memimpin operasi pos TNI di Wamena Kampung Piramid dan merampas 7 pucuk senjata. Dengan modal senjata rampasan tersebut sepanjang Rimba Mamberamo operasi perlawan terus lakukan bersama pasukan revolusi hingga tiba di Bewani Papua Niguinea, yang disebut Markas Victoria. Saya telah bergabung kembali bersama Jacob Prai dan Z. Rumkorem bersama banyak teman-teman revolusioner lainnya di Markas Victoria. Namun waktu terus bergulir dan terlihat harapan perjuangan kemerdekaan West Papua tersebut semakin jauh dan sepertinya tidak ada harapan lagi. Maka para pejuang revolusi lainnya telah tinggalkan perjuangan suci ini kemudian pergi suaka politik di negeri Belanda, Australia, Amerika, dan beberapa negara Pasifik. Dan ada yang lain menyerah kembali kepada Indonesia dengan menyerahkan senjata kepada kolonial Indonesia. Dan yang lebih sedih lagi saya masih ingat sampai saat ini adalah ada yang membakar bendera kebangsaan West Papua Bintang Kejora. Kemudian mereka tinggalkan perjuangan kemerdekaan West Papua lalu menyerah. Saat pemimpin pejuang revolusi terdahulu ketika pergi tinggalkan Markas Victoria telah memberikan tongkat STAFET perjuangan kepada saya, sehingga sepanjang hampir 1 abad saya bersama para pahlawan revolusi yang sejati semangat api revolusi tidak padam terus-menerus bergerilya sepanjang wilayah perbatasan PNG Indonesia. Banyak pahlawan revolusi dan rakyat telah korban di medan perjuangan sepanjang wilayah perbatasan. Jiwa raga dan harta kekayaan telah lenyap dan tulang belulang telah penuh di hutan rimba West Papua. Puji Tuhan, telah tiba waktunya Tuhan, maka Tuhan telah pakai generasi muda Hon. Benny Wenda, Mer, Sem Karoba dan teman-teman lainnya. Papa God telah angkat mereka sebagai Yosua dan Harun, seperti yang tercatat dalam kitab suci. Papa God telah pakai mereka, sehingga telah berhasil dalam diplomasi kepada negara-negara, maka, hasil kerja keras tersebut 84 negara yang resmi mendukung kemerdekaan West Papua. Saya selaku Panglima Tertinggi Komando West Papua Army, sebagai pemegang tongkat stafet perjuangan kemerdekaan West Papua sampaikan syukur dan terima kasih 3 pilar pendiri ULMWP, sudah sangat lama kita berjuang masing-masing. Namun tiba saatnya kita sudah bersatu dan sudah mendirikan ULMWP dan telah melahirkan UUD Negara Republik West Papua, dan telah memilih Presiden sementara, 12 Kabinet Negara, Visi Negara Hijau dan saya Matias Wenda selaku Chief General bersama, Jenderal Goliat Tabuni dan 3 Kepala Staf telah diangkat dan dipublikasi dengan resmi. Dari tengah rimba raya Niguinea telah saya berterima kasih kepada Papa God, sebab pemerintahan sementara ULMWP telah bekerja dengan mempertaruhkan hidup.